Salam dua jari. Reformasi yang mengantar kita ke era demokrasi telah berjalan 16 tahun. Tetapi, apa yang kita capai masih jauh dari yang semula dicita-citakan. Kita geram melihat tradisi-tradisi Orde Baru terus berlangsung hingga sekarang, bahkan menjadi-jadi. Semua itu masih berlangsung, bahkan semakin menjadi-jadi di alam Indonesia yang katanya reformis ini. Mengapa bisa begitu? Persoalannya, reformasi yang kita jalani sejak 1998 baru sebatas perombakan institusi. Kita telah mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, membentuk sejumlah komisi independen termasuk KPK, mewujudkan otonomi daerah, memperbaiki berbagai undang-undang, serta melaksanakan pemilihan umum secara berkala. Reformasi yang sebatas menyentuh faktor kelembagaan tidak cukup untuk mengantar kita ke arah cita-cita reformasi dan cita-cita proklamasi 45. Hanya membangun Indonesia secara fisik, membangun gedung tinggi, jembatan, jalan tol dan sebagainya tidak akan bisa membawa masyarakat Indonesia menuju kemerdekaan yang sejati dalam keadilan dan kemakmuran. Karena itu, kita harus melakukan koreksi segera. Kita harus melengkapi proses reformasi yang sudah berjalan dengan revolusi mental. Dengan revolusi mental, kita kikis habis mentalitas warisan Orde Baru. Kita berantas korupsi, bukan sekedar menangkapi orang-orang yang korup. Kita mengembangkan sistem dan budaya tidak korup. Kita harus bangun toleransi dan harmoni. Kita hilangkan sifat rakus. Kita kembangkan budaya dialog dalam memecahkan masalah. Kita tegakkan hukum yang adil dan bangun institusi peradilan yang bersih. Kita tutup rapat ruang gerak bagi para oportunis. Dengan revolusi mental, kita sadarkan bangsa kita yang besar ini bahwa modal utama kita untuk mencapai kemajuan sebuah masyarakat yang adil dan makmur adalah manusia. Ya, modal utama kita adalah manusia, bukan kekayaan alam. Dan hanya bila mana manusia Indonesia memiliki mentalitas yang kompatibel dengan perkembangan zaman, Indonesia akan maju dan menjadi bangsa yang memimpin dan menjadi tauladan dunia. Manusia Indonesia harus berubah. Salam dua jari. Dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Dukungan Keraton Kasepuhan Cirebon kepada pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo dan Yusuf Kala langsung disampaikan Sultan Arif Adiningrat kepada Jokowi. Sultan Arif mengaku mendukung penuh Jokowi JK karena memiliki kepedulian pada warisan pusaka budaya keraton. Kami mendukung calon presiden yang appreciate dan mendukung program-program kebudayaan, termasuk Pak Jokowi. Yaitu Jokowi mengaku memiliki kecintaan kepada keraton. Ia mengingatkan Indonesia adalah negara yang kaya budaya. Ada total 148 keraton di Indonesia yang masing-masing memiliki kekhasan sebagai jati diri bangsa. Bahkan Jokowi meyakini Indonesia akan sejahtera apabila mampu memadukan warisan budaya, pariwisata, dan industri kreatif. Saya 50 tahun hidup di dekat keraton, hidup dan tahu kegiatan-kegiatan dan ritual-ritual yang ada di keraton. Oleh sebab itu, kenapa saya sudah 2 kali mengadakan yang pertama konferensi keraton sedunia di Solo dan festival keraton sedunia di Jakarta, karena kecintaan saya terhadap keraton. Jokowi juga sempat meminta pihak keraton untuk tidak ragu dengan komitmennya terhadap kebudayaan. Ia menjamin akan membuktikan komitmennya jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 9 Juli mendatang.
Dari Cirebon, Jawa Barat, Friska Niken, Gilang Kelana, Metro TV. Dalam kampanye di Sumeneb, Madura, Jawa Timur, calon wakil presiden nomor urut 2 Yusuf Kala membantah isu bahwa pasangan Jokowi JK sudah membicarakan soal kabinet dan menteri agama dari golongan Syiah. Fitnah itu ya. Pertama, kami dengan Pak Jokowi belum pernah membicarakan soal kabinet, belum pernah, sama sekali tidak. Yang penting kita menangkan dulu Pilpres ini. Kedua adalah tidak mungkin, adalah sekali lagi tidak mungkin Menteri Agama dari golongan Syiah, harus dari mayoritas. Pemimpin yang jujur, merakyat, dan sederhana merupakan sosok yang paling dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini. Sosok seperti ini diyakini bisa membawa Indonesia menjadi negara yang adil dan sejahtera. Hal ini dikatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat berkampanye untuk pasangan Joko Widodo JK di Lampung. Menurutnya, warga harus memanfaatkan momen Pilpres 9 Juli nanti untuk menentukan arah perjalanan kehidupan bangsa dengan cara memilih figur yang tepat sebagai presiden dan wakil presiden mendatang. Surya Paloh juga yakin Jokowi JK akan menjadi pemimpin yang aspiratif dan tegas dalam mengambil keputusan yang nantinya bisa membawa Indonesia lebih dekat dengan cita-cita proklamasi, yaitu masyarakat adil dan sejahtera. Yang menentukan adalah kewajiban bagi kita bersama untuk menentukan arah perjalanan kehidupan bangsa kita ke depan. Dan tanggal 9 Juli nanti kita akan menghadapi apa itu? Pemilu presiden. Maka kepada kita berkewajiban untuk menetapkan pilihan kita. Maka tentulah kita harusnya memberikan keyakinan sepenuhnya atas dasar pendekatan akal pikiran kita yang sehat, hati nurani yang ada pada diri kita. Maka ketika kita melakukan pendekatan melalui akal pikiran kita yang sehat, hati nurani yang ada di jiwa kita, maka kita berketapan hati untuk menyatakan dari dua calon ini, satu yang kita pilih. Siapa itu? Satu yang kita pilih. Siapa itu? Kenapa kita pilih Jokowi? Kenapa kita pilih Jokowi? Kenapa? Jujur, merayat, sederhana, benar.